Baik, perkenalkan nama saya Ilham Abdul Malik. Saya di sini akan membahas perkembangan sejarah atau peninggalan sejarah di kota Batavia, yaitu Stadius. Nah, Stadius ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah balai kota. Nah, berarti Stadius ini adalah balai kota Batavia, yang dimana fungsi utamanya adalah pusat administrasi dan pemerintahan kota Batavia pada masa kolonial Belanda. Nah, Stadius ini didirikan di abad ke-17 dan sampai saat ini masih ada dan sangat terjaga sebagai arsitektur kolonial Belanda. Nah, tapi saat ini Stadius bertransformasi menjadi Museum Sejarah Jakarta, yang dimana di sana memamerkan beberapa sejarah dan budaya Jakarta hingga masa ke masa. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dan mereka akan membahas beberapa peninggalan sejarah di tempat-tempat yang ada di Indonesia. Mari kita lihat penjelasan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda, kelas B Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat tugas bahasa Indonesia. Adapun yang pertama yaitu Buentek Bio, yang artinya kuil kebajikan dan kebijaksanaan. Bahasa Indonesia yaitu Vihara Buentek Bio, lokasi di Jalan Baktino 14, Pasar Lama, Kota Tangerang. Vihara ini adalah sebuah rumah ibadah tertua di Kota Tangerang, berdiri sejak 1684. Dibangun oleh komunitas Tionghoa Benteng, menjadi pusat spiritual dan sosial masyarakat Tionghoa hingga sekarang. Memiliki arsitektur khas Tionghoa lokal, yaitu ada genteng merah, ornamen naga, dan altar dewa-dewa tradisional. Yang kedua ada Benteng Heritage Museum, yang bahasa Indonesianya Museum Benteng Heritage. Lokasi di Jalan Cinemeno 18, Pasar Lama, Kota Tangerang. Museum ini dibuka untuk umum pada tahun 2011. Namun bangunannya berasal dari abad ke-17. Rumah ini dulunya milik keluarga Tionghoa Benteng, direnovasi oleh Budaya Halim dan kini menyimpan arsip sejarah, pakaian adat, alat musik, peralatan rumah tangga, serta cerita pernikahan adat Tionghoa lokal. Gedungnya mempertahankan bentuk arsitektur peranakan kuno. Adapun yang ketiga, Cisadane Building, bahasa Indonesia Gedung Cisadane, yang berlokasi di Jalan KS Tubun, Kota Tangerang. Dulu merupakan gedung administrasi pemerintahan Belanda di dekat Sungai Cisadane. Kini digunakan sebagai kantor pemerintahan Kota Tangerang. Bangunannya bergaya kolonial Eropa dengan pilar tinggi dan balkon. Letaknya strategis dekat sungai yang dahulu menjadi jalur perdagangan. Dan yang terakhir ada Adipura Monumen, bahasa Indonesia yaitu Tugu Adipura, yang berlokasi di bundaran Jalan Veteran, Kota Tangerang. Meskipun bukan bangunan tua kolonial, tugu ini adalah simbol sejarah penghargaan Adipura yang diperoleh Kota Tangerang sebagai kota terbersih. Jadi ini adalah penanda kebanggaan sejarah di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari kelas Manajemen B Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang gedung-gedung sejarah yang ada di Banten. Yang pertama, Benteng Swilwich, sekarang dikenal sebagai Benteng Kalapa. Benteng ini awalnya dibangun oleh bangsa Belanda dengan nama Benteng Swilwich. Nama ini kemudian diganti menjadi Benteng Kalapa, yang mengacu pada pohon kalapa yang banyak ditemukan di sekitaran area tersebut. Kedua, Pont Penderwijk, sekarang dikenal sebagai Benteng Willem III. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada abad ke-17 dan diberi nama Fort Penderwijk setelah Indonesia merdeka. Nama ini diubah menjadi Benteng Willem III, merujuk pada nama Raja Belanda pada waktu itu. Ketiga, Kota Intan, sebelumnya dikenal dengan nama Hong Moelsland. Kota Intan adalah sebuah kawasan yang pernah menjadi pusat perdagangan di Banten. Nama
Namun, nama aslinya adalah Hong Westland yang kemudian diterjemahkan menjadi Kota Intan yang lebih menggambarkan kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan di masa lampau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur, jurusan manajemen kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gedung yang bersejarah di kota Tasikmalaya yang namanya diubah. Pertama itu ada Hotel Sentral. Sekarang namanya adalah Makodim 0612 Tasikmalaya. Bangunan ini awalnya merupakan hotel bernama Hotel Sentral yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, fungsi bangunan ini berubah menjadi markas Komando Resort Militer 0612 Taruma Negara yang dikenal dengan nama Makodim 016 Tasikmalaya. Yang kedua ada Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya. Gedung ini awalnya dikenal dengan Gedung Kesenian Tasikmalaya saat dibangun pada tahun 1998 oleh pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Setelah pemekaran wilayah pada tahun 2016, pengelolaan beralih ke pemerintahan Kota Tasikmalaya dan nama gedung ini diubah menjadi Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya. Terus yang ketiga ada Pondok Tasikmalaya. Pendopo ini dibangun pada masa kolonial Belanda dan digunakan sebagai kantor Bupati Tasikmalaya setelah pemindahan ibu kota kabupaten dari Manojaya ke Tasikmalaya pada tahun 1901. Setelah kemerdekaan, bangunan ini tetap digunakan sebagai pusat pemerintahan dan dikenal dengan nama Pendopo Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Tamilia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gedung yang semula berbahasa asing kini berubah nama menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama ada Indonesia Forward Maskapai, yaitu yang biasa kita kenal dengan Lawang Sewu. Awalnya bangunan ini adalah kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda NIS. Nama aslinya dalam bahasa Belanda, namun masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena memiliki banyak pintu. Nama lokal ini kemudian diresmikan sebagai nama resmi dan dikenal luas hingga kini. Lalu yang kedua ada Benteng Fort Willem, Benteng Pendem Pandawara. Nama aslinya adalah Fort Willem, benteng peninggalan Belanda di Ambarawa, sekarang lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem Ambarawa, menggunakan istilah bahasa Indonesia agar lebih membumi dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang terakhir ada Hotel du Pavilion, Hotel Merdeka Purwokerto. Hotel ini pada masa kolonial bernama Hotel du Pavilion, namun setelah kemerdekaan diubah menjadi Hotel Merdeka sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih.